Psikotes merupakan salah satu tahapan yang paling umum dan selalu ada di dalam setiap proses rekrutmen. Nah, kali ini kita akan membahas semua tentang psikotes bersama Tika Dwi Arianti, seorang psikolog, dosen, dan juga mungkin kalau boleh saya sebutkan seorang petualang juga gitu. Halo Tika. Halo, udah Isnan. Apa Gimana kabarnya Tik? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tadi ya karena tadi pas baru nyebutin nama Tika baru sadar, oh ya Tika kan seorang petualang juga gitu kan. Jadi ini kayaknya wajib Iya. disebutkan begitu kan. Yang ya cukup amazing gitu kan. Wih, dengan pencapaian Tika ini. Tik, tapi nanti sebelum bahas mengenai Mm-mm. psikotes boleh share juga nggak Tik? Ini sudah berapa gunung yang didaki, sudah berapa lembah yang dilalui? Oh, sudah berapa samudra yang Iya, sudah berapa samudra? diseberangi? Heeh. Bisa aja udah. Oke, kalau ngobrolin soal petualangan itu memang dari dulu seneng untuk kegiatan outdoor Mhm. dan terutama di extreme sport ya. Oh. Seperti menyelam, kemudian climbing, kemudian hiking, dan caving, dan lain sebagainya. Oh. Nah, kalau menyelam itu kenal lebih dulu dan memang sudah ke beberapa tempat, Mhm. destinasi yang menyajikan, wisata laut gitu ya. Nah, Mhm. kalau untuk hiking-nya sendiri itu, eee, tadi di obrolan di belakang layar ya udah Iya. sempet kesebut sama udah Mhm. sebenarnya, sudah selesai di trek, 7 gunung tertinggi yang ada di Wih. Indonesia dan sekarang sedang dalam tahap menyelesaikan 7 trek terpanjang yang ada di Indonesia. Waduh. Baru pulang juga udah sebenarnya. Iya. Ini janjiannya udah dari sekitar 2 minggu yang lalu, baru kejadiannya sekarang gitu kan. Ya. Betul, Berarti karena Kak baru pulang. baru pulang. Wah, itu dek mungkin berarti gunung tertinggi di Indonesia udah pernah dong? Apa, Puncak Kartens ya? Iya betul, Puncak Wah. Kartens. Wih, Kartens Piramid. iya Kartens Piramida. Keren keren. Mhm. Oke Tik. Makasih. Nah, ini, Heeh. ya karena kita bahas psikotes hari ini ya, Tik, ya, bukan bahas petualangan. Iya. Nah Tik, eee, mungkin, Mhm. boleh dijelasin dulu nggak sekalian perkenalan diri, sebenarnya background Tika itu apa gitu, Tik? Oke, boleh udah. Mmm. Tadi background-nya Tika udah kesebut satu ya, Mhm. petualang. Iya petualang. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau ajak Tika ke laut, goa, tebing, gunung, ayo. Iya. Nah, selain itu Tika juga, kerja udah Mhm. di pertama ada di klinik sendiri, Oh, ya oke. jadi semenjak pandemi, Mhm. akhirnya dibuka kliniknya karena Mmm. banyak klinik yang, tutup kan sebenarnya. Iya Jadi iya. tempat jaga itu tutup, ya udah akhirnya bisnis sendiri, Mhm. terus, sama di kampus, kembali Mmm. ke kampus Mhm. gitu, sebagai dosen, Mhm. penempatannya di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Depok, Oh, di Depok ya? gitu. Siap, Iya. mhm. Nah. Terus Mhm. untuk pendidikannya, S1 dan S2-nya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Mmm. terus baru lulusnya di, tahun 2016, angkat Mhm. sumpah profesinya di 2017, gitu. Mmm. Siap siap. Wah, berarti ini orang yang cocok untuk kita tanya-tanya mengenai psikotes gitu ya, Tik, ya. Nah, namun tadi Insya Allah. di belakang layar juga diskusi dengan Tika gitu kan, bahwa, Mhm, terkait dengan psikotes ini kan, dan profesi psikolog juga diatur begitu ya, Tik, ya, di dalam kode etiknya begitu kan ya. betul. Nah, jadi, Ya. ya Tik, tapi boleh disampaikan gitu nggak, Tik, karena kita kan mau bahas psikotes nih gitu kan, khawatirnya nih ada beberapa hal yang Ya. ternyata melewati, standar kode etiknya gitu, Tik. Nah, boleh dijelasin dulu nggak, Tik, supaya nanti nih teman-teman paham gitu kan, nanti khawatirnya ditanyain gitu kan, ini gimana cara jawabnya gitu, Tik. Oh iya, Mhm. iya betul banget udah Mmm. tentang profesi psikolog ini Mhm. juga memiliki kode etik sama seperti profesi-profesi yang lain Mhm. sebenarnya. Nah, karena psikologi ini
masuknya ke area kesehatan, Mhm, sosial, dan juga pendidikan. mhm, Jadinya memang, batasannya cukup, banyak ya, mhm. terutama dalam menjaga kerahasiaan data klien atau pasien. Oh, Nah, selain itu juga kalau terkait dengan psikotes, mhm, alat ukur yang untuk, mengetahui lebih mhm, jauh tentang klien atau pasien mhm, itu juga nggak bisa terlalu, terbuka. mmm, Tapi mhm, tenang aja, nanti bisa dikasih gambaran besarnya, mhm, alat tesnya kira-kira jenisnya apa, sama kira-kira dia tips dan triknya, mmm, mhm. supaya bisa lolos tuh gimana, itu tetap bisa dikasih. Oke, siap, Tapi heeh. kalau detailnya seperti apa, penjelasan detailnya, alat ukurnya Heeh gimana, cara ngerjainnya, heeh, apalagi scoring-nya, itu nggak bisa nggak bisa diceritakan. gitu atau Mohon maaf mohon banget. atau bocoran jawabannya juga nggak bisa itu ya? Iya. Oke, heeh, Mungkin mhm, ini sih udah, mhm, di internet banyak nih teman-teman akan mhm, temukan contoh-contoh soal dan mhm, gimana cara ngerjainnya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu spesifik mmm. dan ketika kita sudah belajar dari internet, malah nanti khawatirnya tidak Oh, memunculkan diri bener kita bener, sendiri gitu, mhm mhm, bias jadinya mhm, kan. mhm, Mhm. Jadi mhm, hati-hati juga buat teman-teman yang, menggali informasi tentang psikotes lewat mhm. internet. Karena nggak Oh, semuanya benar. iya iya bener. Nah, mungkin, eee, kekhawatirannya mungkin begitu ya, Tika, apa, namanya orang mau ikut Mhm. tes gitu kan, misalkan apalagi nih konteksnya, dalam tahapan rekrutmen, ya pasti setiap orang Mhm. mau lolos rekrutmen gitu kan, yang di mana tahapannya itu ada salah satunya psikotes gitu kan. Nah, Iya. mungkin karena ya keinginan untuk lolos tinggi, akhirnya yang penting lolos, akhirnya diisi sesuai dengan jawaban yang benar menurut internet, begitu ya, Tik, ya? Nah Kira-kira gitu. sehingga tidak, apa ya, tidak memunculkan, apa, tapi mungkin basic-nya sebenarnya tujuan dari psikotes itu apa sih, Tik? Oke. Mhm, Tujuannya dari psikotes mhm. ya untuk menakut-nakuti calon pelamar kerja. Enggak sih, enggak. Bercanda ya Heeh, teman-teman. Karena, setiap kali ada orang mau daftar kerja, mhm, itu banyak orang yang nggak santai ketika menghadapi psikotes. mmm, Ya mhm, nggak sih? mhm, Nah, jadi itu yang paling ditanya, "Ini cara ngerjainnya gimana ya?" Gitu kan. mhm, Padahal sebenarnya psikotes itu tujuannya yang paling utama adalah untuk mengetahui diri kita. mmm, mhm, Biasanya psikotes itu terdiri dari satu rangkaian yang utuh mhm, yang dikerjakan dari pagi mhm. sampai sore. Mhm, gitu. Oh, oke. Jadi itu satu rangkaian utuh, Mhm, apalagi buat tes kerja, ya mhm, kan? Mhm. Nah, biasanya dalam satu rangkaian utuh psikotes itu, ada beberapa aspek nih udah yang mmm, diukur ya. mhm, Yang pertama ada aspek kemampuan kita secara potensi kecerdasan atau mhm, yang teman-teman biasa akrab dengan sebutan IQ. mhm, Kemudian juga ada aspek sikap kerja mhm, itu untuk cari tahu, gimana sih kita kalau misalnya kerja tentang ketelitiannya, tentang daya tahannya, mhm, konsentrasinya, gitu ya. Nah, sama ada satu lagi, itu untuk ukur tentang kepribadian kita. Kita tuh mmm, orangnya sebenarnya gimana sih, gitu. mhm. Tentang kerjasamanya, manajemen emosinya, adaptasinya, dan Mhm. beberapa hal lainnya juga, gitu. Oh, begitu. Jadi yang pertama tadi ada, tes, mengenai IQ begitu ya? Kemampuan, Kemampuan akademik begitu ya, Tik, ya? betul, Apa, tes kemampuan akademik nih sama seperti tes kira-kira potensi gitu. akademik gitu ya, Tik, ya? TPA gitu ya? Oh beda, Oh, beda lagi? Oh, siap. beda. Heeh. Iya, beda. Mmm, Kalau tes potensi akademik itu, untuk memprediksi mhm, seberapa jauh kita kira-kira nanti di dunia akademik itu kita mhm. bisa sukses. Oh, Mhm. oh, Nah, oke. kalau si aspek kemampuan, Mhm, daya nalar sih lebih bisa dibilang seperti itu atau IQ ya, mhm, kita bisa bilang kayak gitu. mhm. Itu untuk cari tahu, potensi kecerdasan kita dalam Oh, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, mmm. gitu.
mhm. terus ada logika matematis juga di sana, ada Mhm. pengetahuan umum juga di sana, gitu. Mmm. Oh, oke oke. Wah, ini menarik nih, Tik. Berarti yang pertama tadi tes ya Mhm, IQ, terus yang kedua sikap kerja ya, Tik, ya? Terus yang ketiga tadi, maaf, Tik, terkait iya apa? betul, Oh, kepribadiannya. kepribadian, Ah, oke, siap. Ini mhm. dicatat dulu biar nggak lupa, biar saya bisa lolos tes juga. Bisa aja udah, Nah, Tik, tinggal tadi menjentikan jari kalau udah mah, waduh, nggak juga, Tik. mhm. Kalau dibahas nanti jadinya curhat sih. Oh, Nah, sesi tersendiri, sensasi konseling pribadi. tersendiri. Nah, Tik, berarti kan tadi Mhm, kalau menyesuaikan dengan tujuannya kan, kenapa tadi diatur dengan kode etik tadi itu ya supaya tidak terjadi bias di dalam tes-tes tadi itu ya? Supaya ya kalau salah satunya itu. itu ya. Jadi, mmm, karena orang-orang mungkin ya karena pengen lolos rekrutmen, mungkin banyak orang yang Mhm, beranggapan ya nggak apa-apa menjadi orang lain dulu, menjadi orang yang mhm, dibutuhkan mhm, perusahaan dulu gitu, supaya keterima gitu kan. Nah, kalau menurut Tika itu gimana, Tik? iya. Itu fenomena yang sering terjadi Oh, ya. mhm, Jadi menjadi, seolah-olah ya, mhm, menjadi orang lain, supaya bisa dapat pekerjaan itu. mhm, Di satu sisi ada baiknya, mhm. karena, yang penting kan mau dapat kerjanya Iya, gitu ya. benar Banyak benar. orang akhirnya, udahlah nggak apa-apa gitu Mhm, kan, yang penting dapat kerja dulu karena, dapat kerjaan itu susah. mhm, heeh. Apalagi bangun bisnis, makin Nah, susah lagi gitu kan. iya, heeh, Jadinya, banyak orang, mau membuat dirinya jadi seolah-olah kayak orang lain gitu mhm, ya. Nah, di satu sisi itu ada nggak baiknya juga udah, mhm, karena biasanya pekerjaan itu dimunculkan iklannya, mhm, untuk mendapatkan orang yang memang fit sekali dengan posisi itu. mhm, Makanya sebenarnya kadang orang nggak masuk ke posisi itu, bisa jadi yang pertama karena overqualified, mhm, ya kan? mhm, Dia nggak fit karena overqualified, yang kedua karena memang underqualified gitu, mmm, makanya dia nggak fit di posisi itu. mhm, Nah, ketika ada orang yang mencoba fit dengan posisi itu, dengan cara dia menjadi sosok yang berbeda, mhm, nanti dampaknya adalah ketika dia menjalani pekerjaan itu, mmm, dia bisa jadi nggak happy, mhm, dan ketidak-happy-annya dia ini, itu mhm, akan berdampak lebih kompleks lagi mhm, terhadap performa kerja, mmm, kemudian juga adaptasi di lingkungan kerja. mhm, Bisa jadi nanti dampaknya ke tidak optimalnya, mhm, eee, omset perusahaan yang memang, menjadi capaian akhir gitu. mhm. Jadi Mhm. yang mungkin ya bisa jadi ujung-ujungnya resign gitu ya, Tik, ya. Jadi Betul heeh, betul. Nggak mmm, cocok nih saya gitu kan, mhm jadi mhm, iya sih. Karena pada dasarnya kalaupun kita menjadi orang lain pada saat tes ya kan kita nggak bisa menjadi orang lain pas saat bekerja gitu kan, ya pasti ya ya sulit juga lah tiap hari gitu kan kita bekerja. Misalkan tipikal kita orangnya mungkin yang iya, A gitu, tapi di pekerjaannya B, kita berusaha menjadi B terus ya akhirnya stres sendiri mhm gitu ya, Tik, ya? mhm, Mmm. betul. Mhm. Nah, siap, Tik. Nah Kalau misalnya kerjaannya tadi, teknis gitu, mhm nah nah terus ternyata kita tipe thinker gitu kan ya, agak mhm, agak susah sih. mmm, Masa aku kerjaannya kayak gini? oh, Betul yang tadi mhm udah bilang, mhm mhm. ujung-ujungnya kemungkinan resign. Iya, kemungkinan resign begitu ya. Nah, Tik, tadi, artinya psikotes itu, disesuaikan dengan, jenis pekerjaan, benar nggak, Tik? Mmm, enggak juga sih Enggak udah, juga? Mhm. enggak Ma juga, maksudnya misal karena biasanya mhm, mhm, misal kan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara, misal misal gitu, saya kebayangnya gini paling sedikit, misalkan ada kerjaan yang kantoran yang sibuk dengan dokumen-dokumen gitu kan, terus mhm ada pekerjaan yang misalkan mhm di tambang, misalkan yang pekerjaannya mungkin ya 12 mhm jam sehari dan yang lain-lain, mungkin ada juga pekerjaan yang di tengah laut gitu kan. Nah, itu
akan Mhm. membedakan nggak, Tik, dengan, psikotes yang diberikan gitu, Tik? Oke, Mmm, kalau dari psikotes yang utamanya, mhm, yaitu yang tadi udah sempat kita bilang sebagai satu rangkaian tes itu, dari mhm, pagi sampai sore, itu mhm. biasanya cenderung ajak sih udah, Oh, seperti itu adanya. mhm. Karena memang, terstandar internasional alatnya Oh, dan mhm, mhm. memang itu yang dipakai, Oh, oke, gitu. oke. Mhm. Mungkin yang akhirnya berbeda adalah si, susunan alat tesnya, gitu. Oh, berarti Mhm. susunannya pun mempengaruhi begitu ya, Tik, ya? Iya, Dalam jadi artian te susunan tes yang mhm, pertama apa, kedua dalam apa, ketiga artian apa gitu ya? oh, dalam artian susunan ini adalah, ini udah, tentang si nama tesnya. Oh, nama tesnya. Kan Mhm, misalnya kayak tes kepribadiannya itu mhm, ada beberapa macam nama, mhm, ya kan. Nah, si susunan di tes kepribadiannya itu, mhm, dipilih salah satu yang memang, sesuai nih dengan kebutuhan perusahaan, kayak mhm, gitu. mmm, Heeh, tapi kalau secara susunan, akademik dulu, baru mhm. sikap kerja, baru kepribadian, itu biasanya cenderung ajak juga, kayak Oh. gitu. Oh gitu, Mhm, baik, baik, Tik. Nah, Tik, tadi iya, berarti nih, penjelasan mengenai psikotes tadi juga udah gitu ya, Tik, ya, penjelasan. Nah, mhm, kalau bentuk tadi kalau bentuk-bentuk tesnya yang 3 tadi itu ya, Tik, ya, ada IQ, sikap kerja, dan kepribadian begitu ya? Nah, mhm, kalau betul. apakah semuanya, tes psikotes itu dalam bentuk tertulis aja atau ada dalam bentuk lain gitu, Tik? Misalkan interview, wawancara, atau mungkin dalam bentuk yang lain gitu, Tik? Iya, menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, Mhm, kan tadi ada yang cenderung ajak seperti itu, ya udah. mhm. Nah, ada yang memang bisa dimodifikasi. Beberapa Oh, perusahaan, mhm, mereka membuat alat ukur sendiri yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bahkan mmm, kebutuhan posisi, gitu. mmm, Jadi mhm, mereka mengkonstruk alat ukur psikologinya mmm, sendiri, mhm, gitu, melalui, tim ahli psikologinya mereka. mhm, Nah, jenisnya itu bisa ada beberapa selain tertulis, seperti yang tadi mhm, udah sampaikan, mhm, itu ada yang FGD ya, focus group mhm, discussion, mhm, kemudian ada yang wawancara, ya mhm, kan, kadang ada wawancara dengan user, ada wawancara dengan HRD gitu mhm, ya. Nah, itu alat ukurnya itu, bisa jadi berbeda gitu. mmm, Maksudnya item-item yang menjadi pertanyaan ya, ketika mhm, kita ke user itu akan berbeda item pertanyaannya dengan ke HRD dan seterusnya. mmm, Nah, kemudian ada juga tadi, eee, wawancara, mhm. tadi udah ya Iya, wawancara, wawancara udah, kemudian, ada role play terkadang mmm, ya, mhm, agak unik ya, mhm, itu yang role play, kemudian juga, mmm, ada lagi yang tertulis itu tadi mhm, sih, mhm. gitu. Nah, Oh, tertulis ini sekarang kondisinya sudah, ada modifikasi lagi menjadi ke online. ah, Ya iya, seperti benar. di salah satu postingan udah di Instagram kan ya, Iya. heeh, jangan sampai kita ngerjain tes koran yang sudah dibuat secara online-nya dengan Heeh, handphone gitu, iya. pasti bakalan susah banget. Iya, soalnya saya pernah ngerasain gitu kan, tes koran kan ya namanya itu ya. Mhm, Itu pakai pakai ya ya iya akhirnya betul, pakai pakai komputer gitu kan, kalau pakai handphone ya nggak tahu sih, handphone ya kemungkinan akan susah gitu, kemungkinan akan susah. iya, Apalagi kemungkinan apalagi akan kalau susah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk gitu kan pas lagi tes koran gitu kan, terus ada ke-distract, ke-distract gitu kan, itu pasti nggak enak banget gitu kan. Ah, oke, oke, oke. betul, Mhm. Jadi, mhm, ya seperti nah, kalau kebanyakan yang digunakan ya, Tik, ini kalau perspektif ya, saya sebagai seorang, yang, calon karyawan begitu, Tik, anggaplah gitu. pasti, Kan mhm, yang paling banyak ditemui itu tes tertulis begitu ya, Tik, ya? iya betul, kurang Mmm, lebih begitu. mhm, Dari ya? karena paling paling mudah atau gimana, Tik? Maksudnya apakah, Mhm. ya paling mudah dilakukan atau gimana, Tik? Kenapa kok, soalnya teman-teman nih paling banyak, apa ya, paling banyak kesandungnya itu dia tertulisnya itu gitu, Tik. Iya, kebanyakan psikotes dilakukan dengan
pensil dan juga kertas ya udah Mmm, ya. iya. Beberapa juga ada yang pakai pulpen gitu ya. Mhm. Nah, itu tujuannya juga berbeda-beda. Oh, oke. Nah, kenapa itu dilakukan di awal sekali setelah proses rekrutmen ya kan, Mhm. dibuka lowongan kerja. Nah, itu kan sudah Mhm. merekrut kan. Mhm. Kemudian harus diseleksi. Mhm. Nah, untuk menyingkat waktu dan juga untuk lebih bisa, Mhm. adil Mhm. dengan seluruh pendaftar, Mhm. maka diadakanlah tes klasikal secara tertulis itu, Mmm, gitu. mhm. Nah, nanti baru dari hasil tes tertulis tadi, itu kan kesaring berapa Ya. orang yang akhirnya bisa sampai di, kriteria minimal untuk bisa melanjutkan proses ke Mhm. tahap selanjutnya. Nah, Mmm. baru di situ nanti ada, wawancara Mhm. gitu, atau mungkin tes, psikotes yang kedua Mhm. gitu. Seperti tadi kayak role play, kemudian FGD, Mhm. itu biasanya, setelah tes tertulis. Mhm. Baru yang di terakhirnya nanti ada, wawancara, kayak gitu. Itu Mmm. udah tahap akhir banget. Oh, tahu. Jadi sebenarnya untuk, menyingkat waktu dan juga untuk, mengoptimalisasi, menjangkau banyaknya pelamar kerja di perusahaan itu. Oh, oke oke, mhm. Nah, kalau, bicara Mhm, apa, kalau terkait dengan tes tertulis tadi, kan dengan, perubahan mhm, yang terjadi saat ini kan ya menggunakan online test semua atau menggunakan komputer begitu ya, Tik, ya. Misalkan kalau tes iya. gambar seperti tadi kan yang biasa menggunakan pensil gitu ya, Tik, ya. Itu, eee, maksudnya ini pengen nanya aja sih, gimana sih kalau di komputer apakah Mhm. ada atau gimana ya, Tik? Oke. Nah, di sini perlu dibedakan dari konteks, eee, pengambilannya itu ada di mana. Mmm. Kalau konteks pendidikan atau konteks klinis Mhm. memang biasanya tidak bisa digantikan ya, kecenderungannya tidak bisa digantikan Mhm. untuk langsung gambar, di kertas gitu pakai Mhm. pensil, dan itu Mhm. ada ketentuannya lagi, kertasnya ukuran berapa, Iya. template-nya apa gitu Mhm. kan. Nah, kalau di dunia kerja, karena memang kecenderungannya butuh hasil yang lumayan cepat Iya, heeh. dan juga bisa mewadahi, kondisi teman-teman pelamar kerja. Nah, akhirnya ada beberapa modifikasi nih udah. Mmm. Jadi, disimplifikasi dengan cara membuat beberapa gambar. Nah, nanti kecenderungan si pelamar kerja ini, lebih nyaman memilih gambar yang mana. Ada Mmm. juga yang, Ada juga seperti itu. tesnya seperti itu. Mmm, Heeh, mhm mhm. jadi tidak lagi si pelamar kerja yang menggambar, Mhm. tapi tinggal memilih gitu, Oh. gambar mana yang memang sesuai dengan dia, Mhm gitu. mhm. Nah, kita Heeh, ada Tik, plus minusnya ada sih plus pasti. minusnya. Tik, boleh nanya nggak, Tik, Betul. gambar mana yang mesti kita Boleh. pilih, Tik? Heeh. Nah itu Itu nggak boleh ya, Tik, ya? pertanyaan jebakan. Iya iya. Hampir saya jawab. Hampir oh hampir, oh, maaf maaf maaf, Tik. Nggak apa-apa nggak Padahal apa-apa. padahal iseng nanya aja sih, Tik. Oke, nah, Tik, Nggak apa-apa tapi, udah. eee Itu preferensi sih udah, oh, iya, preferensi pribadi. oh, oke. Nah, Tik, kalau bicara terkait dengan terutama tes tertulis atau mungkin yang sekarang lebih banyak di tes online tadi, Tik. Mungkin ini, saya Mhm, khawatir nih melewati, batas kode etik tadi, tapi boleh mhm, boleh nggak, Tik, misalkan dijelasin, tes-tes apa saja mhm, gitu kan yang sering, mhm. dilakukan gitu dan, ya mungkin boleh dijelaskan hingga sesuai dengan batasan kode etik tadi gitu, Tik. Saya khawatir nanyanya kalau terlalu ini kejebak lagi gitu, Tik. Iya udah, Mmm. mau coba jawab yang tadi, ada Mhm. apa aja sih Mhm. sebenarnya ya di situ. Seperti yang tadi pembahasan udah di awal disebutkan bahwa Mhm. akan ada, tes IQ-nya Mhm. ya untuk tahu potensi kecerdasan kita itu Mhm. sejauh apa. Mhm. Nah, kenapa ada pengukuran itu? Karena biasanya di posisi tempat kerja memang membutuhkan latar belakang potensi kecerdasan yang Mmm. juga berbeda.
mhm, gitu. Bukan bermaksud untuk mendiskriminasi atau membedakan atau yang sejenisnya, mhm, tapi di situ hanya untuk memastikan bahwa nantinya si beban kerja yang diberikan ke pelamar kerja ini, mhm, yang nanti lolos gitu ya, itu memang dia sanggup untuk terima mhm, gitu. Nah, terus juga, biasanya si kecerdasan, intelektual ini itu, ada lagi tuh beberapa kategori pengukurannya mhm, ya, kayak ada teman-teman pasti tahu ya di internet juga banyak gitu ya. mhm, Jadi nggak tika tutup-tutupin lagi kayak mhm, ada logika matematika, terus mhm, juga ada kemampuan verbal, mhm, kemudian ada, mmm, daya ingat gitu mhm, ya, terus mhm, ada daya tangkap. Nah, itu semua yang akhirnya nanti menentukan seberapa baik sih, kemampuan atau potensi intelektual kita, kayak mmm, gitu. mhm, oh, Nah, terus masuk ke sikap kerja, mhm, ya kan. Nah, di sikap kerja ini, biasanya ada beberapa tes yang memang teman-teman udah tahu juga ya, mhm, kayak ada, tes koran, mmm, kemudian juga ada Pauli ya yang sempat mhm, disebut di Instagram sama udah. mhm, Kemudian juga ada beberapa tes lain yang memang mau tahu nih mhm, sebenarnya kita kalau kerja tipikal yang gimana mhm, gitu. Apakah lebih nyaman sendiri atau sama tim? mmm, Apakah tipe bos atau tipe pemimpin? Yang mhm, kayak gitu-gitu, mhm, itu ada di sikap kerja. mmm, mhm, Nah, selanjutnya yang di kepribadian gitu mhm, ya. Nah, tadi udah sempat juga disebutkan tes gambar sebagai salah satu untuk tahu kepribadian kita seperti apa. mhm, Nah, itu paling nggak bisa dibohongin udah yang oh, si tes kepribadian ini. mhm, Mhm, gitu. Kalau yang tes IQ mungkin teman-teman beli buku sesuatu mhm, drilling gitu ya. Jadi mhm, terbiasa mmm, menjawab tes-tes mhm, yang ada gitu ya, mhm, itu, bisa jadi. Karena kan kita kenal ada yang namanya plastisitas otak ya, mmm, mhm, seberapa jauh kita mengasah kemampuan intelektual kita, mhm, sejauh itu pula ketajaman, potensi intelektual kita. Nah, oke, buat yang sikap kerja mhm, gitu ya, ada beberapa oknum-oknum yang memang akhirnya, mmm, membuka alat tes yang seharusnya nggak boleh gitu ya mmm, dimiliki oleh umum. mhm, Nah, di situ juga, ada beberapa orang yang rela gitu ya mhm, untuk, membeli alat tes itu. Jadinya juga bisa drilling lagi gitu kan. mmm, Nah, mhm, di situ mungkin kemampuannya nanti, bisa lebih meningkat mmm, dibandingkan sebelum, latihan. mhm, Tapi memang nggak terlalu disarankan sih, gitu mmm, ya. mhm, Jadi biar alami aja hasilnya nggak bias. Nah, mmm, untuk di tes kepribadian ini memang yang cenderung sulit untuk diasah gitu, mhm, dan sulit untuk, dibohongi juga gitu mhm, hasilnya. Karena memang setiap orang punya ciri khas kepribadiannya masing-masing mhm, yang, nanti, tim evaluasinya ya, mhm, biasanya terdiri dari psikolog-psikolog itu akhirnya bisa menginterpretasi sebenarnya mmm, orang ini seperti apa, gitu. gitu, mhm, Selain ada gambar di tadi, ya memang digunakan untuk membeli kepribadian si, pelamar kerja tadi, gitu. mmm, Jadi nggak, selalu tes gambar untuk tahu kepribadian, mmm, gitu. mhm. Tapi ada juga beberapa tes lain, Oke, oke, gitu. baik, Tik. Nah, Tik, eee, ada mungkin 2 pertanyaan menarik nih, Tik. Kalau misalkan, kita ngisinya berbohong gitu, Tik, misalkan ada yang ya Iya, menjadi orang lain untuk jawab, apakah itu bisa terdeteksi gitu, Tik? bisa Mmm, bisa. mhm, Karena kan serangkaian tes tadi itu mhm, memang, pada akhirnya untuk mengetahui ya, mhm, secara komprehensif si orang ini tuh seperti apa sih, gitu. mmm, oh, Jadi kalau misalnya ada bohong atau mhm, inkonsistensi biasanya memang ketahuan. mhm, Namun, para tim evaluator biasanya enggak sebegitu kaku ya, gitu. mmm, Karena mhm, memang kan, biasanya ada batas minimum
Mhm. bisa nggak konsisten gitu Oh, kan. iya iya. Heeh, jadi Mhm masih diwajarkan gitu. mhm. Mhm, Oh, gitu gitu, sih. baik. Jadi nggak kaku-kaku banget. Jadi Mhm teman-teman tenang aja, mhm kerjakan aja tesnya mhm. secara alamiah gitu, Iya mengalir gitu aja. iya. Kadang kan mungkin gini ya, Tik, ya, ini kalau saya pribadi nih, eee, Mhm, men misalkan, ada, gimana itu ya, ada pertanyaan yang mungkin, gini ya, kita berusaha untuk jujur, tapi kita sulit mengidentifikasi diri kita sendiri, gitu gitu sih, Tik. Nah, itu akhirnya kan, tapi apakah mmm, itu bisa kelihatan gitu, Tik? Kita bukan maksud untuk berbohong gitu, tapi kita mencoba untuk jujur menjawabnya, cuma kita sulit apa ya bahasanya, menginterpretasikan diri kita itu sesuai dengan pilihan yang ada di pertanyaan atau alat ukurnya tadi, itu sih, Tik. mhm, oke. Iya, itu mungkin saja terjadi Mhm sih udah, karena mhm memang di beberapa alat tes ada yang, tes tertulisnya itu menyajikan pernyataan mhm mhm. yang sebenarnya kalau dibaca, pilihan-pilihannya nggak ada yang kita banget gitu kan, Iya, benar heeh, benar, heeh. atau mungkin semuanya kita banget gitu. Heeh, nah itu dia, Nah, heeh, di ya kan, di mhm psikotesnya itu sendiri sebenarnya nggak ada jawaban yang benar atau mhm, juga nggak ada jawaban yang salah, gitu. mhm Jadi, gimana kita mau tahu cara ngerjainnya? mhm Pilihlah yang paling sesuai dengan kita, gitu. mhm mhm. Mhm. Jadi, Jadi di antara pernyataan-pernyataan itu, mhm, ya, biasanya kan ada skalanya ya, iya, ada mhm skalanya. mhm, Misalnya dari 0 sampai 10 kita di derajat berapa, atau mmm, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, kita mhm, cenderungnya yang mana, kayak mmm, gitu. mhm mhm. Mhm, Berarti tetap, mengacu ke kecenderungan yang paling sesuai mana begitu ya, Tik, ya? Atau yang paling tidak sesuai mana begitu ya, Tik, ya? Mhm. Nah, mungkin betul sekali. berarti mungkin kalau mau menjawab hal itu kita paling mudah merefleksikan kepada aktivitas atau tindakan sehari-hari kita seperti apa, mungkin gitu ya, Tik, ya? Apa, Betul, kadang kan kita terlalu mikir jauh gitu kan, kadang pusing juga gitu kan. Jadi mungkin yang paling mudah ya refleksi ke aktivitas tindakan sehari-hari itu seperti apa gitu mungkin ya, Tik, ya? Mhm betul. Selain itu juga untuk memudahkan kalau di dunia kerja, itu mhm. pengalaman ke pekerjaan yang sebelumnya. Oh. Oh, iya iya iya, Mhm, pengalaman kerjaan. Siap siap siap. Nah, Tik, kalau pertanyaan selanjutnya tadi, terkait dengan latihan gitu, Tik. Tadi kan, dengan latihan ya bisa gitu ya, Tik, ya, dengan latihan. Mmm, tapi, kalau rekomendasi dari mhm. Tika nih, eee, apa kita kalau mau ikut tes ini latihan atau enggak, Tik? Kalau secara personal, Mhm. baiknya sih nggak usah latihan, Mhm. gitu. Heeh. Karena, biasanya kalau kita latihan, kita Mhm. akan menemukan, banyak soal, ya kan, Mhm. tipe-tipe soalnya, gitu Mhm. kan. Nah, kalau pas dites, tipe soal yang kita sudah pelajari secara penat itu Mhm nggak mhm. muncul, kita akan makin penat lagi gitu kan. Kok nggak Oh, iya muncul, iya iya, heeh. udah belajar satu buku, Mhm. makin stres gitu sebenarnya. Mmm. Nah, terus, selain itu juga, dengan latihan bisa jadi mengurangi waktu istirahat kita ketika kita udah waktunya mau tes gitu ya. Mmm. Misalnya tesnya besok, Mhm. ternyata kita hari ini masih latihan sampai larut malam gitu Mhm kan. mhm. Nah itu juga nggak, terlalu direkomendasikan. Mhm. Karena kalau misalnya memang mau ikut psikotes, Mhm. apalagi, untuk konteks melamar pekerjaan, Mhm. itu biasanya dari pagi banget sampai sore banget gitu Iya, kan. mhm. Kita butuh stamina yang baik, kita Mhm. butuh konsentrasi yang baik, Mhm. kita butuh nutrisi yang baik gitu. Jadi Mmm. sebenarnya tipsnya adalah malamnya harus Mhm. istirahat yang cukup, Mhm. paginya bangun lebih awal, Mhm. dan harus sarapan. Buat yang nggak biasa sarapan ini, Mhm. perlu dipertimbangkan ya, entah Mmm. memasukkan nutrisi apa Iya. saja gitu ya, Mhm. yang cukup bisa membuat segar gitu ya. Mhm. Dan harus hadir tepat waktu di lokasi dengan persiapan administrasi yang Mhm. baik Mmm. gitu. Siap. Karena
dengan kita, istirahat malamnya, paginya bangun lebih awal dan sudah mhm, sarapan, kemudian kita datang lebih awal dengan kondisi yang siap secara mhm, administrasi, kita akan jauh lebih percaya diri untuk mmm, menjalani hari itu. mmm, Kita mhm, butuh itu untuk mengerjakan psikotes. mmm, Kita jadi jauh lebih tenang, mhm, kita jauh lebih fokus, mhm, kita juga jadi lebih optimal ketika mengerjakan, tidak ada distraksi karena kelelahan mhm, atau faktor terlambat sehingga waktunya kurang, dan lain sebagainya. Jadi mmm. hari itu hasil psikotesnya memang menggambarkan diri kita yang sebenarnya, Ah, oke, gitu. oke. Baik, baik. Jadi ya tujuan utamanya supaya pada tes tersebut kita menggambarkan diri seoptimal mungkin begitu ya, Tik? Maksudnya kan kalau misalkan sampai larut malam terus tiba-tiba kita pagi sampai sore, tes ya pasti fisik juga nggak kuat gitu ya, Tik, ya. Akhirnya nggak Iya, terrepresentasikan dengan baik diri pribadi kita gitu ya, Tik, ya? betul Mhm, sekali. mhm. Nah, Tik, mungkin terkait dengan sikap Mhm, kerja nih, Tik, yang apa, tes mengenai tes sikap kerja. Boleh nggak misalkan kayak gini, latihan terbaik itu adalah ya dengan mengubah sikap kerja kita sendiri gitu sih, Tik. Maksudnya hari-harian gitu. Maksudnya, mhm. eee, misalkan sikap kerja kita itu mungkin misalkan biasa disiplin gitu kan, atau, apa bahasanya, yang ya memang tertata begitu, boleh nggak seperti itu, Tik? Maksudnya kita, diri kita sendiri yang kita paksa dalam arti kata, mengubah sikap kerja pada apa, ya sehari-hari begitu, Tik. Boleh nggak seperti itu, Tik? Oke. Boleh udah, itu Mmm, justru, baik sekali gitu kan mhm, ketika kita melakukan perubahan pada mhm, diri kita dari yang sebelumnya mungkin dianggap kurang sesuai atau mhm, kurang baik, mhm, menjadi ke arah yang jauh lebih baik dan mhm, sesuai, itu mhm, tandanya kan kita sudah melakukan evaluasi ya mmm, terhadap diri kita. mhm, Mhm. Oh, biasanya telat-telat nih mhm, 15 menit gitu. mhm, Oh, sayang banget sebenarnya 15 menitnya. Akhirnya diganti jadi lebih disiplin, mmm, terus lebih terstruktur, seperti mmm, bikin action plan dulu. Nanti mmm, di akhir kerja bikin evaluasi untuk pribadi gitu kan. Padahal mhm, sebelumnya itu nggak pernah dilakukan gitu yap, kan. yap, Nah, mhm, itu akan sangat baik sekali gitu. mhm, Ketika kita mengubah perilaku kita, mhm, hasil dari psikotes itu juga kemungkinan akan berubah. Karena mmm, preferensi itu tadi kan. iya, Mhm. mhm. Jadi sebenarnya ya Bukan karena hasil psikotesnya baik, maka kita jadi baik tuh nggak gitu. Tapi karena oh, kitanya baik, hasil oh, psikotesnya jadi iya, baik, iya, iya, biasanya iya. gitu. Oh, iya, setuju, setuju, setuju. Jadi ya latihan terbaik ya dengan merubah diri gitu ya, Tik, bukan merubah, eee, hasil tesnya gitu ya, Tik, ya? Jawaban psikotesnya. Iya, jawaban Iya. psikotes. Iya, 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 menarik. Menarik, menarik, Tik. Iya, iya, iya. Wah, ini mungkin yang jarang mungkin orang dapat informasi seperti ini gitu, Tik. Nah, Tik, ini kalau pertanyaan selanjutnya nih, Betul. eee, Mhm. tapi tadi beberapa udah Tika jawab juga sih gitu, tapi mungkin, lebih sedikit merangkum gitu, Tik. Apa aja sih, Tik, tips dan trik lolos, apa, psikotes ini, Tik? Oke, tips dan trik lolos dari psikotes. Mhm, Biasanya orang kalau mau ngelamar kerja itu sudah mengukur mhm, dirinya secara administratif ini bisa lolos ke tahap psikotes nggak ya? Gitu ya. mhm, mhm, Nah, kalau, sudah diukur dari awal adanya lowongan kerja itu, mhm, terus akhirnya lolos psikotes, mhm, nah harapannya sih teman-teman bisa lebih siap dengan cara itu tadi, ya, istirahat yang cukup, mhm, bangun lebih awal, sarapan, dan mhm, juga, menyiapkan, administratifnya itu seperti mhm, apa sehingga bisa lebih siap. mhm, Nah, kemudian, mmm, seperti tadi yang udah kita bahas ya, udah mhm. tidak, mengubah jawaban supaya kitanya baik gitu, Mhm, tapi sudah latihan terlebih dahulu, iya, sehingga memang hasilnya nanti di psikotes itu memang kita tuh seperti itu loh, kita mmm, sudah menjadi versi terbaik kita, gitu. mhm, mhm, Nah, kemudian untuk rangkaian psikotes yang hanya satu,
itu teman-teman bisa jauh lebih lega gitu Mhm. ya, persiapannya nggak terlalu banyak. Tapi untuk psikotes yang berkelanjutan seperti tadi ada role Mhm. play, kemudian ada FGD, Iya. ada wawancara, di situ teman-teman perlu, mempersiapkan diri Mhm. secara lebih gitu. Gimana caranya nanti, teman-teman Mhm. bisa sesuai gitu ketika menjalankan role play Mhm. itu, ketika ada di fokus group discussion itu dan juga ketika wawancara. Nah, kalau secara mental kita sudah siap, Mhm. maka tidak lupa juga kita harus mempersiapkan fisik. Karena penampilan fisik itu juga salah satu faktor yang Mmm. akhirnya bisa, mempengaruhi kelolosan kita di dunia Mhm. kerja gitu, Mhm. di perusahaan yang kita lamar. Mhm. Kemudian kalau teman-teman tadi sudah menganggap bahwa udah cocok nih secara kemampuan diri gitu Mhm. ya, udah lolos nih psikotesnya, tapi belum lolos juga, nah Mhm. itu teman-teman nggak boleh berkecil hati Mmm. gitu, karena bisa jadi memang kalau teman-teman keterima di situ, Mhm. nanti hasilnya justru nggak sesuai gitu ya dengan Mhm. kepribadiannya teman-teman yang malah nanti bikin teman-teman akan resign Mhm. gitu. Mhm. Baik baik. Heeh, Jadi jadi dijaga dari awal, mhm. tentang, ekspektasinya sih, manajemen ekspektasi itu penting banget ketika kita, Mmm. ikut psikotes, ikut dalam, rekrutmen dan seleksi di sebuah perusahaan. Baik baik, Tik. Jadi, misal nih kalau kita gagal, dia di tahap psikotes ya artinya ya bisa jadi itu Mhm, itu nggak cocok dengan ya sikap kerja kita, dengan, diri kita, berarti mhm. itu nggak cocok gitu ya, Tik, ya? Kemungkinan besar seperti itu gitu ya, Tik, ya? Mhm. Nah, bisa jadi seperti yang Mhm. sampaikan atau bisa jadi tesnya nggak optimal. Oh, ya hasilnya belum optimal ya? Mhm. Ya kan? Mhm. Sebenarnya potensinya bagus banget, heeh, Mhm. baik banget, bagus Mhm. banget, tapi ternyata karena ada faktor-faktor tadi yang Mhm. bikin akhirnya nggak kelelahan, Mmm. waktunya kurang, atau yang sejenisnya, Mhm. itu bikin jadi banyak soal yang dia nggak bisa kerjakan, padahal Mhm. dia yakin tahu jawabannya. Kan Mmm. sering gitu ya, "Ih, tahu Oh, nih jawabannya iya ini," iya. gitu ya, tapi waktunya tadi habis. Iya iya. Nah, itu hasilnya jadi nggak optimal. Ah. Mhm, atau pas disuruh tes, sikap kerja atau tes Mhm. gambar, Mhm. mungkin terlalu banyak berpikir Mhm. karena terserang overthinking yang tiba-tiba Mmm, gitu ya. iya benar. Nah, jadi waktunya habis buat Mhm. overthinking gitu. Mmm. Mhm. Udah dikumpulin nih, belum selesai gitu ya. Iya iya. Jadi bisa jadi karena tesnya nggak optimal Mhm. atau bisa jadi memang, terlalu overqualified atau memang underqualified gitu. Mhm. Mhm. Ah, oke, Tik. Nah, Mhm, Tik, ini, tambah lagi nih pertanyaan satu lagi, Tik. Heeh, kan kalau boleh. saat melaksanakan tes itu kan dibatasi waktu gitu ya, Tik, ya? Eee, saya nggak tahu Iya, sih, tapi pada saat ngerasain itu kok kayaknya mepet banget gitu kan, waktunya ketat banget gitu kan, Tik. Itu, mhm eee, mungkin cara mhm mengatasi stresnya gimana, Tik? Maksudnya kan kadang kita pasti maksudnya stres itu kan, maksudnya pertanyaan banyak, tapi waktunya mepet gitu kan, ini mhm, gimana gimana Tik cara cara ngerjainnya gitu? oke. Untuk tes-tes yang berbatas waktu, di situ Mhm. memang ada bagian ya yang, eee, digunakan untuk mengukur daya tahan kita terhadap Oh, stres, ya oke oke. kan. Mhm Bisa mhm. nggak nih kerja di bawah tekanan gitu ya. Oh, heeh heeh. Nah makanya akhirnya ada sih batasan waktu itu. Mhm. Tapi tenang aja teman-teman, batasan waktu itu bukan untuk membuat kita nggak bisa ngerjain Mmm, soalnya gitu ya, iya. tapi, di sana ada batas minimum ya, Mhm. yang bisa kita kerjakan selama batas waktu tertentu tersebut. Mmm. Jadi memang nggak semua soal harus dikerjakan, nggak Oh, apa-apa. heeh, mhm. Kalau nggak semua soal nggak bisa dikerjain karena waktunya udah habis, ya udah nggak Mhm. apa-apa gitu Mhm ya. mhm. Begitu dari tim pelaksana tesnya bilang, next gitu Mhm ya, harus mhm ke bab tes selanjutnya. mhm Nah, itu ikutin aja, mhm mhm. nggak perlu juga, eee, apa ya, ambil-ambil kesempatan gitu ya, Mhm. curi-curi kesempatan untuk buka-buka subbab tes yang Iya sebelumnya gitu, iya nggak iya. perlu. Nah, karena Eee, nanti akan rugi di teman-teman sendiri. Kan mhm teman-teman tahu tesnya udah berbatas waktu.
Mhm. Misalnya di subbab tes yang sebelumnya waktunya 10 menit, ya Mhm. kan? Ada 20 soal misalnya gitu ya, soalnya Mhm. hitungan lagi kan Iya. misalnya, itu kan udah stres banget. Mhm. Terus teman-teman, pas udah dibilang next sama tim pelaksana tesnya, Mhm. nggak next gitu ya, tetap ada di tes Oh, itu. iya iya iya. Itu akan merugikan teman-teman, karena nanti Mhm. di tes yang selanjutnya Mhm. teman-teman nggak punya cukup waktu Mmm. untuk memenuhi batas minimum soal yang bisa dikerjakan, Mmm, mhm. gitu. Mhm. Tapi batas minimum soal yang harus dikerjakan itu, Mhm. ya nggak boleh asal-asalan juga dijawabnya gitu ya, kalau Heeh. bisa dikerjakan dengan jawaban yang tepat gitu. Mhm. Oke, Mhm. jadi, ya bagaimana, kita memanajemen stres di situ begitu ya, Tik, ya. Jadi, ya mungkin, Betul. ya hadapi dengan santai aja, terus juga kalau memang ya ikuti instruksinya begitu paling ya, Tik, ya. Kalau pindah-pindah gitu kan, kalau Iya, udah yang selesai pertama heeh, gimana, Tik? iya, yang Mhm. pertama ikuti instruksinya, betul. Mhm. Yang kedua tadi untuk tetap tenang, itu Mhm. biasanya kita harus, mmm, teknik pernafasan juga sih udah kayak, Mmm. tarik nafas dalam gitu Mhm. ya. Mhm. Oke, ini, persoalan yang saya hadapi ada banyak, tapi Mhm. waktunya sempit, ini ngerjainnya gimana. Nah, Mmm. biasanya strategi-strategi waktu kita ujian SMP, SMA keluar tuh, Mhm. kerjakan soal yang paling mudah dulu Ah, gitu ya, iya, benar baru benar. nanti ke yang susah, kayak Heeh, gitu kan. iya, heeh. Heeh, itu biasanya strategi itu muncul. Dan, ada beberapa, orang juga yang akhirnya ambil resiko dengan, nebak-nebak Mmm, jawaban, iya, nebak-nebak, nih, heeh, mhm, misal ya kan, mhm, "Aduh soalnya ada 20 nih, baru mhm, dikerjain 10, mhm, waktunya udah habis, yang 10 lagi udah deh ditebak aja," mhm, gitu kan. Nah, itu juga harus hati-hati, karena sebenarnya dari setiap jawaban yang kita berikan, itu akan men mengarahkan gitu ya, mengarahkan mhm, si psikolognya ini, ketika menginterpretasi diri kita, mhm, gitu. Kalau misalnya memang tebakannya betul gitu ya, mhm, memang, bisa jadi ya, cekatan gitu, mhm, ngerjain soalnya banyak, waktunya mepet, dia cekatan banget nih, gitu kan. mhm, Nah, terus tapi kalau misalnya tebak-tebakannya itu enggak benar gitu kan, nah itu nanti, oh apa orang ini nggak teliti ya? Oh apa mhm, orang ini memang, mmm, apa ya, faking good aja ya, kayak mhm, gitu. Jadi nanti itu akan mengaburkan interpretasi akhir gitu mhm, ya, mhm. tentang diri kita siapa. Makanya sebisa mungkin kita kerjakan yang semampu kita, Baik gitu. baik. Baik, nih banyak banget nih, saran dari Tika pada teman-teman semua nih yang akan menghadapi psikotes. Tik, ini pertanyaan Iya. terakhir dan juga sekaligus menutup nih, Tik. Ya boleh disampaikan, Tik, closing statement-nya sekaligus nasihat saran yang akan melengkapi semua proses terkait dengan psikotes ini kepada teman-teman semua nih, Tik. Oke, buat teman-teman yang mau, ikutan Mhm, psikotes ya. Nah, itu teman-teman harus pertama tenang ya, mhm, kedua fokus, yang ketiga harus manajemen ekspektasi mhm, gitu, dan yang keempat harus, berdoa ya. Karena ibaratnya ketika teman-teman sudah sampai di tahap psikotes, mhm, itu kan udah di tahap akhir ya, berarti ikhtiarnya sudah selesai di mhm, situ. Tinggal doanya aja dikencengin. Kalau teman-teman sudah ikhtiar maksimal, doanya maksimal, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, mhm, berarti itu memang takdirnya teman-teman, mhm, gitu ya. mhm, Tapi kalau misalnya ikhtiarnya belum, maksimal, kemudian doanya juga nggak maksimal, dan mhm, teman-teman nggak dapetin apa yang teman-teman harapkan, ya itu memang adanya seperti itu, mhm, gitu ya, nasibnya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman memang ingin mengubah nasib dan ingin menjemput takdir terbaiknya teman-teman, mhm, ya harus ikhtiar yang maksimal dan doa yang maksimal, gitu mhm. aja. Oke. Siap. Nih, terima kasih banyak kepada Tika nih sudah, berbagi kepada kita semua nih, di tahapan Sama-sama udah psikotes ini, karena, apalagi di bulan puasa ya, Tik, ya.
kita ngerjain tes Iya. psikotes itu pasti akan lebih PR lagi gitu. Tapi nggak tahu sih, kemarin ada beberapa yang bikin juga ternyata pas bulan puasa, lebih konsen dibandingkan dengan nggak puasa gitu ya, Tik, ya. Nah, Iya, bisa ya, tapi saya berasa iya sih, lebih konsentrasi, kerjaan lebih banyak yang selesai pas saat puasa dibanding pas saat nggak puasa. Gitu. Baik, terima kasih oke. banyak Tika atas, Iya. diskusinya pada kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa Tika. Terima kasih udah buat teman-teman yang mau, tanya-tanya lebih lanjut, Ah, mungkin informasi yang ada di mhm, YouTube-nya udah kan belum, cukup memenuhi kekepoan teman-teman tentang mhm. rekrutmen, seleksi, psikotes, gitu ya, teman-teman bisa hubungi Tika aja langsung ke sosial media di Instagram Tika Dwi Ariyanti. Terima Oke, kasih, mohon siap maaf untuk segala kurang dan salahnya. siap. Terima kasih Tika.